Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan minggu ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Minggu ini seperti yang kalian ketahui adalah minggu ketiga. Setelah minggu pertama kalian sudah saya bagikan modul pembelajaran. Minggu kedua kita sudah belajar terkait dengan apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu hak asasi manusia, apa itu kewajiban asasi manusia. Terus berikutnya dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia dan juga hak asasi manusia terkait dengan Pancasila. Untuk minggu ini kita akan belajar terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada minggu ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan siapkan alat tulis terlebih dahulu, buku pelajaran kalian serta modul pembelajaran untuk mempermudah kalian mengerti pelajaran pada kali ini. Ya, setelah minggu kemarin kalian juga sudah saya tugaskan untuk melihat video terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Saya bebaskan dan luar biasa responnya untuk pelanggaran hak asasi manusia yang kalian berikan itu sangat beragam. Baik itu pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia maupun pelanggaran hak asasi manusia yang ada di luar negeri. Namun kali ini kita bahas terlebih dahulu supaya kalian lebih mengerti apa sih itu pelanggaran hak asasi manusia. Sebetulnya itu sudah dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwasanya pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang. Ya, diingat. Satu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara, ya, seseorang atau kelompok orang dan itu bisa termasuk aparat negara yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja atau bahkan karena kelalaian yang akhirnya secara hukum itu dapat menimbulkan atau mengurangi atau menghalangi atau membatasi dan bahkan sampai mencabut hak milik orang lain. Itu merupakan pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Saya ulangi lagi, pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, bisa juga dari aparat negara yang dilaksanakan secara disengaja maupun tidak disengaja dan bahkan karena kelalaian menyebabkan atau mengurangi atau menghalangi, membatasi serta mencabut hak milik dari orang lain. Itu pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa kok bisa terjadi pelanggaran HAM? Ya, alasannya ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran HAM. Yang pertama adalah faktor internal. Berarti faktor internal yang berasal dari diri sendiri. Itu contohnya sikap egois, selalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, terus memang attitude-nya buruk, terus berikutnya karena habitnya memang tidak baik dari awal, itu dapat menyebabkan faktor internal pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal yang berasal dari luar yang dapat melaksanakan atau mendorong seseorang melanggar hak asasi manusia orang lain. Misalkan yang pertama ketika kalian jadi seorang pemimpin, kalian menyalahgunakan kekuasaan sehingga membuat orang yang kalian pimpin itu kehilangan hak-haknya. Kemudian yang kedua misalkan ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Semakin tidak tegas aparat penegak hukum dalam menegaskan suatu pelanggaran HAM, maka akan semakin banyak pelanggaran HAM yang akan terjadi. Penyalahgunaan teknologi juga sekarang sudah semakin banyak.
menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya seperti ini, misalkan publikasi. Ketika kalian mempublis seseorang yang mungkin sedang dalam posisi tidak dia disukai, posisi jelek lah, atau mukanya sedang jelek, kemudian kalian upload di media sosial, itu ternyata melukai hati seseorang. Orang itu dapat enggak melaporkan kepada pihak yang berwenang? Bisa, karena itu termasuk penyalahgunaan teknologi yang nanti kita akan juga bahas dalam undang-undang ITE. Ya. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan juga ekonomi yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, untuk kesenjangan ekonomi di Indonesia itu tergolong sangat tinggi. Yang kaya ya banyak, tapi yang miskin pun lebih banyak. Itu dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, itu ya sedikit terkait dengan pengertian pelanggaran HAM dan juga terkait dengan apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, sekarang kita lanjutkan terkait dengan contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Kita mulai dari yang Indonesia terlebih dahulu. Mungkin kemarin ada yang mencari pelanggaran HAM, contohnya adalah yang pertama kasusnya Trisakti. Apa sih kasus Trisakti itu? Secara singkat saya jelaskan, kasus Trisakti merupakan kasus yang terjadi pada tahun 1998 waktu pelaksanaan reformasi, yaitu penurunan waktu itu Presiden kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto. Dan waktu itu ada demonstrasi besar-besaran. Namun pada waktu demonstrasi itu banyak sekali mahasiswa, terutama mahasiswa di lingkungan Trisakti yang ditembak oleh aparat penegak hukum. Tujuannya memang baik untuk membubarkan massa, tetapi caranya yaitu dengan menembakkan senjata pada orang yang tidak berdosa, akhirnya mereka meninggal. Itu merupakan sebuah pelanggaran HAM. Berikutnya yaitu pelanggaran, kalau tidak salah kemarin ada yang upload pelanggaran hak asasi manusia kasusnya Munir. Siapa sih Munir? Ya, Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang waktu itu dalam perjalanan ke Belanda, kalau tidak salah dia itu meninggal di pesawat Garuda. Walaupun sudah ada yang dipidanakan, sudah ada yang dipenjara, namun kasus ini sampai sekarang belum selesai. Kenapa kok Munir bisa terbunuh? Karena waktu itu Munir sedang menangani kasus-kasus berat, terutama pelanggaran HAM pada masa era Orde Baru. Ya, itu kenapa kok Munir bisa terbunuh itu juga belum terungkap sampai sekarang. Berikutnya ada peristiwa Tanjung Priok. Ya, untuk peristiwa Tanjung Priok sendiri itu secara singkat waktu itu terjadi pertentangan tanah. Ada perselisihan tanah antara pemerintah waktu itu dengan warga. Dan warga itu menganggap bahwa tanah yang ada di situ itu merupakan tanah leluhur mereka. Dan di situ pun ada satu makam namanya makam Mbah Priok yang mereka tidak rela untuk makam tersebut digeser atau dipindah. Maka dari itu terjadilah waktu itu bentrokan antara aparat penegak hukum yang ingin menggusur dan juga dengan warga asli sekitar. Itu juga suatu pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, misalkan saya contohkan lagi, kemarin ada yang menyebutkan bom Bali 1 dan juga bom Bali 2. Apakah itu pelanggaran HAM? Ya, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Masuknya ke ranah terorisme. Karena waktu itu ratusan orang yang tidak berdosa, baik dari turis luar negeri, dalam negeri, mereka semua tewas akibat bom yang diledakkan di Bali sana. Untuk tersangkanya memang sudah dieksekusi mati, tapi untuk ideologinya yang perlu kita bahas, kita berantas sekarang. Ideologi yang mungkin apa ya, selalu ingin benar sendiri, dia tidak mau menghormati hak-hak orang lain, dia ingin, ya intinya ingin menghancurkan waktu itu Indonesia dengan terorisnya, dengan dengan serangkaian kegiatan pembomannya. Bahkan waktu itu tidak hanya satu kali, ada bom Bali 1, ada juga bom Bali yang kedua.
Berikutnya ada penculikan aktivis tahun 97-98, karena pada waktu itu memang hak untuk kita sebagai warga negara dalam berbicara, dalam mengemukakan pendapat itu dibatasi sekali, dan waktu itu banyak sekali aktivis yang dihilangkan. Misalkan seperti ada contohnya yang terkenal, ada kasus hilangnya sastrawan waktu itu, Wiji Tukul namanya. Dan itu sampai sekarang tidak ditemukan entah di mana para aktivis tahun 1998. Yaitu itu sedikit contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Mungkin banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang ingin saya ceritakan kepada kalian, namun karena keterbatasan waktu, keterbatasan kuota, jadi hanya sedikit. Tapi besok ketika kalian masuk ingin bertanya materi ini lagi, saya persilahkan. Setelah di Indonesia, kemudian sekarang kita beranjak ke pelanggaran HAM yang ada di luar Indonesia. Apakah ada, Pak? Ada. Bahkan nih, kalau kalian pernah ngaji tuh, dulu Fir'aun itu pernah membunuh, pokoknya ada bayi laki-laki lahir itu kemudian dibunuh. Bayi laki-laki lahir kemudian dia itu dibunuh. Alasannya kenapa sih? Karena waktu itu dia itu percaya kepada seorang peramal yang menyebutkan bahwasanya dia akan digeserkan atau ditumbangkan oleh seorang laki-laki yang baru lahir. Siapa yo? Ya, belajar lagi pelajaran agama Islam, oke? Biar lebih tahu, jangan dikasih tahu terus sama saya. Selain itu juga ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di internasional yang kemarin kalian itu ngirim ke saya. Ada kasus pelanggaran HAM di Palestina. Mengapa kok mereka hak asasi manusianya itu terenggut? Karena banyak sekali dari mereka yang harusnya itu punya hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak terenggut karena waktu sekarang, bahkan dari dulu sampai sekarang, kegiatan atau bentrok antara tentara Palestina dan juga tentara Israel masih berkecamuk, dan bahkan sampai sekarang Palestina hilang dari peta wilayah dunia, digantikan oleh Israel. Sejarahnya silakan kalian cari tahu sendiri. Kenapa kok awal mulanya bisa terjadi seperti itu? Israel itu kaum dari mana sih? Kalau saya sedikit kasih tahu bocoran, waktu itu terjadi awalnya dimulai pada waktu Perang Dunia Kedua dan ada hubungannya dengan tentara Nazi dari Jerman. Itu. Bahkan kalau kalian punya sebuah buku, saya mereferensikan sebuah buku, namanya adalah Anne Frank. Anne Frank adalah seorang Yahudi, seorang Israel. Dia itu bercerita tentang kehidupannya, tentang penderitaannya waktu Perang Dunia yang kedua. Dan akhirnya sampai dia harus mengungsi kemana, akhirnya sampai ke Palestina. Itu ya. Terus berikutnya selain Palestina dan Israel, kemarin ada yang ngirim ke saya kasus pelanggaran HAM di Rohingya. Ya, di Rohingya memang terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama untuk kebebasan beragama. Karena di sana, di Rohingya itu sendiri, kebebasan beragama dari masyarakat sangat dibatasi. Bahkan orang-orang yang memeluk agama Islam waktu itu dihapuskan atau dibunuh. Bahkan sampai sekarang juga masih ada. Mereka sampai mengungsi dan kita tampung, di Indonesia ditampung, di Malaysia ditampung. Tapi mereka ya masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian kemarin juga ada yang mengirimkan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Perang Dunia Kedua, God of War. Ya, semua perang dunia itu sebetulnya adalah suatu hal yang melanggar hak asasi manusia dari kita, dari orang, dari manusia. Kenapa seperti itu? Akibat yang ditimbulkan oleh perang sangatlah banyak, baik secara material, secara fisik,
secara kejiwaan, secara nyawa. Kita banyak sekali kehilangan nyawa waktu itu. Kalau kemarin ada yang mengumpulkan itu berbicara banyak terkait dengan perang dunia, terutama waktu penjajahan di Indonesia. Ada Romusa waktu itu juga, kemarin ada yang mengumpulkan Romusa. Terus ada lagi pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Ya, itu semuanya merupakan pelanggaran HAM di mana seorang yang harusnya bebas, seorang yang harusnya ingin melaksanakan kehendaknya sendiri, namun harus dipaksa bekerja dan tidak diberikan upah sedikit pun. Itu ya, terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan masih banyak lagi. Baik semuanya, saya tambahkan satu materi biar pas 16 menit. Ada yang namanya apartheid dan ada yang namanya genosida. Apa itu apartheid? Apartheid itu adalah penghapusan sebuah ras. Ya, penghapusan sebuah ras. Pernah terjadi di Amerika Serikat. Apartheid itu penghapusan sebuah ras kulit hitam waktu itu, waktu sebelum adanya John F. Kennedy kalau tidak salah, itu memimpin Amerika Serikat. Waktu itu sangat didominasi oleh warga negara yang berkulit putih. Sedangkan warga negara berkulit hitam waktu itu sangat terancam, bahkan sampai diperbudak. Dan bahkan ketika diperbudak dia sudah tidak berguna lagi, dia dimusnahkan. Nah itu namanya apartheid. Yang kedua adalah genosida. Apa itu genosida? Genosida adalah pemusnahan massal seluruh ras umat manusia di sebuah daerah. Apakah pernah terjadi? Pernah. Bom Hiroshima Nagasaki termasuk salah satu genosida yang paling parah, yang paling terkenal dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Oleh karena itu pesan saya kepada kalian, selalu hormati hak asasi manusia orang lain. Kalau kita punya hak, tapi hak kita juga dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Kita memang bebas, tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Baik, sekian, terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi.